Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olasa Dewi Febrianti dari kelas 10C, mata pelajaran biologi, guru mata pelajaran Bapak Septianugraha MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Penelitian tentang virus diawali dengan ditemukannya penyakit bintik kuning pada daun tanaman tembakau. Seorang ilmuwan asal Jerman, yaitu Adolf Meyer, pada tahun 1883, ia mencoba melakukan pengamatan terhadap penyakit pada daun tembakau tadi. Ia melakukan sebuah eksperimen. Jadi, daun tanaman tembakau yang sakit dia haluskan, lalu kemudian dia ekstrak. Hasil ekstranya ini dia semprotkan pada daun tanaman tembakau yang sehat. Dan hasilnya, daun tanaman yang tadinya sehat beberapa hari kemudian menjadi sakit. Di situ, Adolf Meyer menyimpulkan kalau penyakit pada daun tembakau ini adalah penyakit yang menular. Kemudian, si Adolf Meyer ini berhipotesis bahwa yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah bakteri. Tapi, ketika dia melakukan pengamatan pada daun tembakau dengan menggunakan mikroskop, ia tidak menemukan bakteri. Lalu Adolf Meyer berhipotesis lagi bahwa yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri yang berukuran sangat kecil dari ukuran bakteri yang biasanya. Selanjutnya, penelitian tentang virus yang kedua dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dmitri juga melakukan sebuah penelitian yang sama seperti Adolf Meyer. Bedanya, pada penelitian ini, Dmitri menyaring ekstrak daun menggunakan saringan Chamberlain. Seharusnya, kalau memang yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah bakteri, harusnya tersaring menggunakan Chamberlain, sehingga daun tembakau yang disemprotkan ekstrak daun yang sakit pada daun yang sehat tetaplah sehat. Tapi pada kenyataannya, daun tembakau yang sehat itu tetaplah menjadi sakit. Nah, di situ Dmitri Ivanovsky mempunyai dua hipotesis. Yang pertama adalah penyebab penyakit pada tanaman daun tembakau ini adalah bakteri yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri biasanya. Dan yang kedua, bisa saja sebenarnya bakterinya itu sudah tersaring menggunakan Chamberlain tadi, tapi yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh si bakteri yang tadi. Selanjutnya, hipotesis Dmitri Ivanovsky coba dibuktikan oleh Martinus Beijerinck pada tahun 1897. Di sini, Martinus Beijerinck melakukan percobaan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Bedanya, di sini dia melakukan eksperimen atau penelitian bertingkat. Jadi, awalnya daun tanaman tembakau yang sakit itu ia tumbuk, lalu kemudian ia filtrasi, dan hasil filtratnya itu ia semprotkan ke daun tanaman tembakau yang sehat. Kemudian, daun tanaman tembakau yang sehat ini jadi sakit. Pada tahap kedua, daun tanaman tembakau yang sakit ini dia tumbuk dan dia filtrasi juga. Hasil filtratnya ia semprotkan pada daun tanaman tembakau yang sehat, dan hasilnya daun tanaman yang sehat itu menjadi sakit. Nah, di situ dia menghasilkan bahwa seharusnya kalau memang yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman tembakau ini adalah senyawa kimia atau zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri, seharusnya daun tanaman di tahap kedua ini tidak sakit, karena seharusnya sifat patogen dari senyawa kimia atau zat kimia itu pasti akan berkurang. Tapi kenyataannya daun tanaman tembakau itu tetaplah sakit. Jadi di sini membuktikan bahwa yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah mikroorganisme yang ukurannya itu jauh lebih kecil daripada bakteri. Jadi, bahwa patigon mosaik tembakau bukan bakteri melainkan partikel yang jauh lebih kecil dari bakteri, dan
Martinus menyebutnya sebagai virus lolosaring atau filterable virus. Selanjutnya, penelitian tentang virus dilanjutkan oleh Wendell Stanley pada tahun 1935. Wendell Stanley ini berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau dan ia juga memberinya nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, di sini Stanley juga menemukan kalau virus ini bersifat partikulat. Maksudnya adalah dia bisa ada pada kondisi non-aktif ketika berada di luar tubuh inangnya atau di luar tubuh makhluk hidup. Sementara ketika ada di dalam tubuh makhluk hidup, ia menjadi aktif dan bisa melakukan metabolisme serta bereproduksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.